Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Prosper people say, praise anointing people. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Semua bersuka cita, siap untuk memuji menyembah Tuhan. Selamat datang dalam ibadah World Revival Center yang luar biasa. Mari malam ini kita tinggikan Tuhan dan kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari bersama-sama berdoa, kami mengucap syukur buat anugerah tak terkira yang Kau berikan bagi kami setiap hari. Buat setiap janji yang telah Kau berikan kepada kami. Kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk menjamu Engkau malam ini. Kami tinggikan nama di atas segala nama. Dan kami habiskan ibadah World Revival Center yang luar biasa. Sepanjang hari ini, sepanjang malam ini. Di dalam nama di atas segala nama. Tuhan kami yang hebat, hidup besar, berkuasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semua kita berkata. Berkata. Semua kita berkata dengan suara nyaring. Come on, tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus. Seluruh ibadah kami malam ini semua hanya tentang Engkau. Yesus, Engkaulah pusat penyembahan kami. Kami datang menyembah-Mu. Dialah pusat hidup kita semua. Dia pusat dari gereja ini. Mari gereja Tuhan. Oh. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, angkat tangan sama-sama katakan, Jesus be the center of my life. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Jesus be the center of my life. Dia pusat seluruh kehidupan kita. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kerinduan kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menemukan kami yang terhilang ini. Dan kami dihujani dengan kebaikan, dengan kasih, dengan karunia, dengan berkat dan mujizat-Mu. Malam ini kami siap diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah,
urapan pewahyuan dan wahyu. Hikmat turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati sama-sama berkata amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Prosper people. Amin. Ya, saudaraku, ya prosperius. Tapi kita kalau nyapa prosper. Prosper people. Anda orang-orang yang makmur rohnya, jiwanya, juga tubuhnya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Saya percaya kabarnya tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Amin. Baik, silakan duduk saudaraku. Kita membuka 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara bergantian. Saya membaca yang ganjil dan saudara ayat yang genap. Saya minta untuk saudara membuka hati. Daud dan Mephiboset. Saya ganjil, Anda genap. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku atau kindness kepadanya. Jadi bukan sekedar kasih tapi kebaikan. Perhatikan saya. Oleh karena Yonatan. Baca ayat 2. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kindness, kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan, perhatikan baik-baik, yang cacat kakinya atau timpang. Sebab saat Mephiboset berumur 5 tahun, saat papahnya dan juga grandpahnya Saul mati di hari yang sama. Anda tahu bahwa dalam hukum peperangan, raja yang kalah maka seluruh keluarganya akan dibunuh. Inang pengasuhnya namanya Siba berlari, saudaraku, menyelamatkan Mephiboset, sisa keturunan dari Saul. Tapi karena terburu-buru dan tidak berhati-hati, Mephiboset berumur 5 tahun jatuh dan mengakibatkan cacat seumur hidup. Next, 4. Iya. Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Lodebar. Bahkan untuk ngontrak rumah, Mephiboset nggak sanggup. Ayat 5 saya baca untuk Anda. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. 6. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut. Perhatikan saya, kenapa Daud berkata, jangan takut. Anda tahu kira-kira betapa gemetaran Mephiboset. Lihat saya. Betapa gemetaran dan ketakutan Mephiboset bertemu dengan Daud. Sebab yang ada dalam bayangan Mephiboset, dia akan dipenggal kepalanya. Seperti kita ketahui bahwa kakeknya lah yang memburu Daud. Kakeknya lah yang mencoba membunuh Daud. Dan kita tahu sejarah raja-raja, hakim-hakim di Israel. Itu yang akan terjadi. Maka pada waktu Daud memanggil Mephiboset, Mephiboset, ini hamba, jangan takut. Jangan takut.
Karena ketakutanlah yang ada dalam diri Mephiboset. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Next, 8. 9, saya baca untuk Anda. Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu ini, yaitu kepada Mephiboset. 10. Amin. 11 saya baca untuk Anda. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. 12. Terus 13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Mephiboset adalah cucu dari Saul. Saudaraku, saat papa dan kakeknya mati, Mephiboset berumur 5 tahun. Dan saat papahnya Yonatan bergaul karib dengan Daud, tentunya mereka sahabat dekat. Mephiboset belum tahu apa-apa. Tapi saya percaya, perhatikan baik-baik. Saya mencoba untuk membuat Bapak Ibu melihat mundur ke belakang apa yang dialami oleh Mephiboset. Sebagai cucu raja, dia mendapatkan pelayanan VVIP. Dia mendapatkan hidangan yang luar biasa. Dan sebagai anak Yonatan, dia tahu bahwa engkongnya ini raja. Saat engkong ini mati, maka Yonatanlah yang akan jadi raja. Dan kemudian dia adalah pangeran yang kemudian next akan menjadi raja. Tetapi tiba-tiba sesuatu yang terjadi tanpa dia tahu. Ada satu kejadian luar biasa KLB yang menghilangkan semua hak, yang menghilangkan semua keistimewaan dari seorang yang tinggal di istana. Dia pergi jauh ke satu tempat yang bernama Lodebar. Saya percaya pada waktu Daud dan Yonatan papahnya bermain-main, Daud pasti akan cerita kepada anak Yonatan. Mephiboset pasti akan tanya, Om, yang Om pegang itu pedang Goliat ya? Iya, inilah pedang yang Goliat. Untuk membunuh Goliat ini pedangnya. Saya percaya Mephiboset pasti tentunya pernah memegang pedang yang dipegang oleh Daud saat memenggal kepala Goliat. Sesuatu kejadian yang luar biasa menghancurkan semua mimpi, cita-cita, harapan, dan juga berkat yang di depan mata. Karena waktu akan membawa Mephiboset menjadi seorang raja. Karena dia anak Yonatan. Yonatan adalah putra mahkota. Dan saudaraku, nggak cukup di situ. Kedua kakinya pun menjadi timpang. Anda tahu, terusir dari satu tempat, satu kejadian yang tidak pernah terprediksi sebelumnya. Itulah yang Mephiboset alami.
Dia kehilangan semuanya dalam satu hari. Bahkan untuk tinggal, dia nggak punya rumah. Dia harus numpang di rumah Makir, saudaranya atau keluarga dari Siba. Dan itu di sebuah tempat yang bernama Lodebar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kejadian yang sama kurang lebih mungkin terjadi pada sebagian orang. Sesuatu terjadi dari bulan Maret sampai hari ini. Bagaimana resesi, krisis seluruh dunia menghancurkan perekonomian dunia. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang kehilangan bisnis. Tahukah Anda? Ada banyak hamba Tuhan pendeta yang hari ini banting setir. Di daerah-daerah ada pendeta yang hanya banting setir. Jadi Gojek, GoFood. Gak ada lagi jemaat yang dilayani. Mereka mau khotbah online, mungkin ketidakmampuan dan sebagainya. Kenapa saya katakan pendeta? Karena saya pendeta. Saya bicara tentang pendeta. Tetapi kalau Anda pengusaha, mari kita lihat berapa banyak pengusaha yang kehilangan pekerjaan. Mereka, saudaraku, yang mendapatkan modal dari bank, yang biasa adalah membayar angsuran dan bunga bank dengan pasti, karena bisnis berjalan dengan baik. Sekonyong-konyong, tiba-tiba pukulan sesuatu yang tidak terprediksi ini terjadi. Dan itulah hal yang sama yang dialami oleh Mephibosheth. Dari seorang yang dilayani di sebuah istana, dari seorang yang mendapatkan layanan khusus, dari seorang yang kemanapun saudaraku pergi, semua fasilitas istimewa Mephibosheth dapatkan. Dalam sekonyong-konyong, habis luluh lantak. Tahukah Anda, sebenarnya Mephibosheth itu bukan nama asli dari dia. Nama aslinya bukan Mephibosheth, itu nama samaran, nama julukan supaya dia tidak dibunuh. Tahukah Anda nama samaran Mephibosheth artinya anak yang bikin malu, son of shame. Dia anak yang bikin malu, aib. Disebut Mephibosheth anak yang bikin malu, kenapa? Kakinya timpang. Saudaraku, tentunya ibunya yang masih hidup pun menanggung beban. Membesarkan anak yang dalam kondisi fisik yang tidak normal. Maka dipanggil Mephibosheth. Tahukah Anda, dia tinggal di Lodebar. Tahu arti kata Lodebar? Lo itu artinya tanah. Debar itu artinya tanah tanpa harapan. Nama asli Mephibosheth adalah Mirab Baal, yang artinya musuh berhala atau pembasmi berhala. Seperti Gideon yang dijuluki Yeru Baal. Anda tahu dari seorang yang punya nama begitu, namanya pun punya otoritas, pembasmi berhala. Musuh Baal menjadi kehilangan identitas. Namanya pun menjadi nama Mephibosheth, anak yang bikin malu. Dia kehilangan identitas, bukan hanya kehilangan istana, bukan hanya kehilangan hak, tapi dia juga kehilangan identitasnya sebagai anak raja. Dia tinggal di rumah Makir, di satu desa yang bernama Lodebar. Dan sesuai dengan namanya, Lodebar itu tidak ada rumput di situ. Tandus, gersang, kering, miskin. Itulah Lodebar. Saudaraku, jangan berpikir bahwa desa-desa di Israel itu seperti di Indonesia, yang begitu mudah Anda menanam sesuatu. Bahkan rumput pun tidak ada di sana. Tanah gersang, tandus, miskin. Dia pun menumpang di rumah Makir. Dia sembunyi dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Dari apa?
ancaman penggal kepala. Maka dia menyembunyikan identitasnya dari seorang yang bernama Mirab Baal menjadi Mephiboset. Tahukah Anda? Saat dia ada di desa, dia nggak bisa pergi jauh. Tiba-tiba pintu diketok. Pengawal kerajaan datang dan berkata, Mephiboset, ada panggilan dari Raja Daud. Segera hari ini juga kamu ke istana. Dia dijemput oleh para pengawal yang komplit dengan senjata. Anda tahu, ketakutan yang ada di dalam diri Mephiboset. Setelah sekian puluh tahun hidup dalam kemiskinan, setelah sekian puluh tahun hidup dalam, saudaraku, persembunyian, dengan nama yang lain, dengan nama samaran, yaitu Mephiboset. Dia dipanggil oleh raja, dijemput oleh para pengawal. Tahukah Anda kira-kira yang dialami oleh Mephiboset? Dia gemetar mendengar Raja Daud memanggil dia. Terbayang saat dia kecil pernah memegang pedang yang dipakai oleh Daud untuk membunuh Goliat, dan pedang yang sama yang ada dalam bayangan dia akan memenggal kepalanya. Singkat cerita Bapak Ibu, dia dibawa ke istana raja. Dan kemudian, mana ayatnya tadi? Arti kata Mephiboset. Biar kita baca sama-sama, biar kita tahu. Nama samaran, julukan yang artinya anak yang bikin malu. Mirab Baal awalnya adalah cucu raja. Tinggal di istana, dilayani banyak pelayan. Tiba-tiba Mirab Baal harus kehilangan semuanya. Dan mendapati kedua kakinya pun timpang. Dia ditinggal oleh papahnya saat dia masih sangat kecil. Dan kakeknya pun yang raja mati di hari yang sama. Mirab Baal menghadapi situasi yang tidak pernah dibayangkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang ibadah live streaming online. Anda juga mungkin mengalami sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Yang merenggut pekerjaanmu, merenggut bisnismu. Bahkan merenggut identitas kita. Dan bahkan kita pun kehilangan identitas dari seorang yang punya otoritas. Mirab Baal menjadi seorang Mephiboset, anak bikin malu. Mephiboset atau Mirab Baal harus menerima kenyataan ini. Dia nggak punya kekuatan untuk berteriak bahwa aku cucu raja. Dia nggak bisa berkata pada tetangga kiri kanannya, aku anak raja. Seseorang yang dulu begitu luar biasa, Mirab Baal. Seperti Yerubbaal, Gideon menjadi anak bikin malu. Saya percaya Mephiboset hidup dalam air mata sepanjang hidupnya. Dia nggak kuasa untuk menahan air matanya yang terus meleleh. Saya percaya dia pasti membatin, memandang ke sekelilingnya. Dan dari jendela yang terbuka di rumah tumpangannya, dia memandang. Pasti dia akan berkata, aku Mirab Baal, tapi hari ini aku hidup sebagai Mephiboset.
Seringkali pun saudara dan saya seperti itu. Kita memandang pada situasi yang tanpa harapan. Kita melihat, saudaraku, satu kejadian yang tidak pernah kepikirkan oleh kita. 6 bulan yang meluluhlantakkan seisi dunia. Berapa banyak teman-teman saya hamba Tuhan yang hari ini banting setir. Ada yang banting setir jadi buka kafe. Ada yang banting setir buka warung kopi. Ada yang banting setir Gojek, GoFood. Berapa banyak teman-teman saya penginjil yang biasa terima undangan khotbah. Hari ini gak ada lagi yang mengundang. Maka saya berkata kepada setiap staf full timer, kalau BFA masih bisa bertahan, itu semua adalah kasih karunia. Gak ada yang lain. Kalau saudara dan saya masih bisa bertahan, itu semua adalah kasih karunia. Dan saya percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 21 dan 22, nggak usah dibuka. Daud berkata, ketika hatiku pahit, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Banyak situasi yang membuat kita seperti orang dungu. Seperti hewan, aku di dekatmu. Tertekan, kesesakan, kesakitan, kepahitan. Tetapi aku akan tetap di dekatmu. Tetap memegang tangan Allah. Karena engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Hari yang tidak pernah disangka oleh Mephiboset terjadi. Dari seorang yang terhilang sebagai anak raja. Dari seorang yang terhilang menerima fasilitas. Tiba-tiba pengawal kerajaan datang. Mephiboset! Raja memanggilmu dengan ketakutan, dengan gemetar. Dan dia sudah membayangkan pedang yang pernah dia pegang akan membunuh dia. Maka saya katakan Bapak Ibu, bagian saudara dan saya, mari jadi seperti anak kecil. Merendahkan hati. Sekalipun kita nggak ngerti apa-apa, seperti dungu, seperti hewan. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat apa yang tidak engkau pernah bayangkan. Tuhan akan lakukan kepada saudara dan saya. Seperti Tuhan lakukan kepada Mephiboset. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya percaya Mephiboset bergetar. Dengan ketakutan di kursinya. Setelah sekian lama dia menelan keluhan demi keluhan, kesakitan, penderitaan, kemiskinan. Tiba-tiba saudaraku, ada seperti mimpi siang hari bolong. Suara raja memanggil dia. Dia nggak berdaya untuk menolak. Siapa dia mau menolak panggilan raja? Kalau bisa milih dia akan lari. Dia takut dengan nama Miral Baal. Karena dia tahu. Saudara tahu bahwa Daud tentunya akan tahu siapa nama anak Yonatan. Seperti saya tahu anaknya Pak Miming siapa namanya, saya tahu. Demikian juga Daud tahu bahwa Miral Baal itu nama anak Yonatan. Maka untuk menyembunyikan diri, dia pakai nama julukan, dia pakai nama samaran. Anak yang bikin malu orang tua. Anak yang bikin malu, aib. Tahukah Anda? Sementara saya menyiapkan khotbah ini sepanjang hari ini. Air mata saya bercucuran, saya nangis. Bukankah kita semua seperti ini di hadapan Tuhan?
Dosa membuat kita kehilangan identitas. Dosa membuat kita kehilangan hak kita sebagai anak raja. Dosa membuat kita kehilangan. Dan ada sebagian dari saudara mungkin di rumah yang mendengar, yang melihat tayangan ini. Maret, April, Mei, Juni, situasi yang sulit ini menghancurkan sendi-sendi. Mungkin saudaraku untuk bertahan hidup pun begitu banyak orang yang hari ini dalam keadaan hanya untuk bertahan hidup dan gak tahu besok mau makan apa. Seperti suara petir di siang hari bolong. Mephiboset, dengan gemetar saya percaya, ya Raja, ini hambamu. Daud berkata, jangan takut. Aku akan menunjukkan kasih kepadamu. Karena Yonatan. Saya percaya saya bisa membayangkan Mephiboset mengangkat mukanya dengan pelan-pelan. Dia gak berani melihat Raja Daud. Pada waktu Daud berkata kepada Siba, Siba, semua kekayaan milik Saul, kakeknya Mephiboset, kembalikan. Saya percaya Mephiboset udah gak lagi dengerin Siba mau jawab apa. Dia hanya dengar suara Daud. Dia gak mampu berkata-kata. Ternyata bukan pedang yang akan membunuh dia. Sesuatu yang gak pernah kepikir, sesuatu yang gak pernah kebayang. Tuhan, seperti Anda, semudah Anda membalikkan telapak tangan. Semudah itu Tuhan membalikkan keadaan saudara. Semudah itu Tuhan memulihkan keadaan saudara. Semudah itu Tuhan memberkati dan mengembalikan kita. Dan inilah yang terjadi. Kasih karunia Tuhan turun atas Mephiboset. Perkenanan Tuhan turun. Dia gak mampu lagi saudaraku untuk menangis. Air mata penderitaan bergabung dengan air mata sukacita. Di satu hari itu, apa yang hilang Tuhan kembalikan. Tahukah saudara? 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Baca sama-sama, katakan, Ia membenarkan, Ia menguduskan, Ia menebus kita. Ulangi, 2, 3. Ia membenarkan, Ia menguduskan, Ia menebus kita. Angkat tangan sama-sama, katakan, Yesus membenarkan, Yesus menguduskan, dan Yesus menebus kita. Amin. Kolose 3. Sebab kamu telah mati. Mephiboset telah mati. Namamu adalah Mirab Baal. Perhatikan saya Bapak Ibu. Sebab kamu telah mati. Dengar baik-baik. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Agung Takaryana yang lama telah mati dan hidup saya tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Mephiboset telah mati, hidupnya tersembunyi dalam perjanjian antara Daud dan Yonatan. Sama, hidupmu yang lama telah mati, kamu sekarang ada dalam perjanjian Yesus dengan Bapanya. Katakan amin. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Saudaraku, layakkah Mephiboset
Maka saudaraku, Anda lihat dia sudah jatuh, dia sudah jauh, dan dia minder. Bahkan waktu Daud berkata untuk menunjukkan kasihnya, dia menyamakan dirinya dengan anjing mati. Siapakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Anjing hidup masih mending, ini anjing mati. Benar-benar saudaraku dalam keadaan yang sangat di bawah. Berapa banyak umat Tuhan hari ini engkau kehilangan identitas, engkau kehilangan hak, engkau kehilangan semuanya karena satu peristiwa yang tidak terduga dalam hidupmu. Saya mau katakan malam ini, bahkan banyak orang Kristen yang kehilangan karena tidak mendapatkan pengajaran firman yang memerdekakan. Orang akan berkata kepada Mephiboset, kamu pincang, kamu gak layak masuk istana. Kamu gembel, gak layak masuk istana. Kamu gak cukup dengan tubuhmu yang seperti ini. Kamu gak layak untuk menjadi anak raja. Perhatikan, Daud berkata, sejak hari ini Mephiboset kembali menjadi anak raja. Makan sehidangan dengan raja sebagai salah seorang anak raja. Bukan keponakan raja, tapi anak raja. Bilang kiri kananmu, saya anak raja, bukan ponakan raja. Next, saudara. Bahan. Jika setan dan gagak berkata, kamu tidak cukup benar untuk menerima kindness. Karena kamu adalah Mephiboset. Anak yang bikin malu. Anak aib. Saya percaya setan akan mengatakan itu. Gagak pun akan berkata, kamu gak cukup benar untuk menerima anugerah dari Tuhan. Kamu gak cukup benar untuk menerima berkat dari Tuhan. Kamu gak cukup benar untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Kamu gak cukup benar untuk menerima pertolongan raja, segala raja. Yang dan saya katakan, mari katakan sama-sama, pandang Yesus dan katakan, Yesuslah kebenaranku, aku adalah Mira Baal, I am Lord. Yesuslah kebenaranku, Yesuslah kebenaranku, sebab hidupmu, perhatikan saya, hidupmu tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Tahukah Anda? Setan akan terus berkata kepada Anda gak cukup benar, Anda gak cukup layak, kamu gak cukup baik, kamu Mephiboset. Apa yang harus kamu katakan? Pandang pada Yesus. Bilang sama saya, pandang pada Yesus. Dan mulai berkata, Yesuslah kebenaranku, aku adalah Mira Baal, I am love. Tepuk tangan paling meriah. Anda tahu? Siapa Mephiboset diangkat jadi anak raja? Itulah Agape. Seseorang yang harusnya dipenggal kepalanya. Seseorang yang harusnya dipotong lehernya. Menerima anugerah. Menjadi anak raja. Bukan keponakan raja. Anak raja. Next, saudara. Jika setan dan gagak berkata, kamu gak cukup kudus untuk memasuki tahta kemurahan. Kamu gak cukup kudus untuk memasuki istana Daud, istana kemurahan. Karena kamu adalah son of Sam. Anak yang memalukan. Akan ada orang-orang yang akan berkata seperti itu. Akan ada orang-orang yang akan menghakimi Anda. Maka saya katakan, saudaraku, banyak khotbah yang tidak memerdekakan, justru memperberat. Tahukah Anda, saudara, di zaman Yesus, pengkhotbah, maka orang-orang yang begitu datang dengan lapar dan haus berkata, apa yang Yesus ajarkan berbeda dengan yang ahli Taurat dan orang Farisi ajarkan. Mereka, saudaraku, mengajar, memperbanyak, memperberat kuk yang tidak bisa mereka tanggung sendiri.
Kalau Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu disempurna. Sesungguhnya Yesus tahu, engkau tidak akan pernah sempurna seperti Bapa dengan kekuatanmu. Maka engkau cukup dibungkus. Hidupmu tersembunyi dalam Yesus. Itu yang Yesus mau. Terima dengan kerendahan hati yang Yesus lakukan buat saudara. Somebody shout haleluya. Next saudara. Apa yang harus Anda katakan? Oke, ulangi lagi dari awal. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena saya adalah, apa yang harus Anda dan saya katakan? Pandang Yesus, katakan, Yesuslah kekudusanku. Aku adalah apa yang Yesus katakan. Siapa aku? Saya Son of God. Siapa anak Allah di sini? Wow! Engkau anak Allah, Son of God. Haleluya. Amin. Inilah identitasmu yang baru. Mirabaal kehilangan identitas menjadi Mephiboset. Daud adalah bayang-bayang Yesus memulihkan kembali identitas. Dosa menghancurkan identitas kita sebagai anak raja, pewaris kerajaan. Manusia pertama Adam melakukannya di Taman Eden. Menghancurkan identitas saudara dan saya. Menghancurkan apa yang harusnya kita terima. Tapi malam ini saya mau katakan, kamu telah mati, hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Kalau ada yang bilang sama Anda gak cukup layak, Yesuslah kelayakanku. Ada yang mengatakan kau tidak cukup kudus, dialah yang menguduskanku. Ada yang mengatakan bahwa saudaraku, engkau tidak benar, dialah kebenaranku. Baca kembali Kolose 3 ayat 3 supaya Anda tahu. Kolose 3 ayat 3 baca sama-sama. 1, 2, 3, sebab saya telah mati dan hidup saya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Setan gak bisa menjamah kamu lagi karena kamu tersembunyi di dalam Kristus. Kemiskinan gak bisa menjamah kamu lagi. Virus COVID-19 gak bisa menjamah kamu karena kamu tersembunyi. Pegang ini, tahu ini, pegang dalam nama Yesus. Amin. 1 Korintus 1 ayat 30 Anda baca lagi saudaraku. Anda baca lagi. Tetapi oleh Dia kamu berada, oleh Tuhan, oleh Bapa, kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat. Kalau ada orang bilang pada kamu, kamu gak cukup pintar untuk melakukan pekerjaan ini, Yesuslah hikmatku. Kalau ada orang berkata, engkau gak cukup benar, Yesuslah kebenaranku. Kalau ada orang berkata, engkau tidak cukup kudus, Yesuslah kekudusanku. Kalau ada orang hidupmu masih di Lodebar, dialah yang menebus aku dari lubang kematian. Somebody shout haleluya, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Jangan lagi mau ditipu oleh iblis. Jangan lagi mau ditipu dengan khotbah-khotbah yang membuat saudaraku semakin tertuduh, semakin terhakimi, semakin berat kau melakukannya. Ingat, Agung Takaryana telah mati. Dan hidupku yang sekarang, hidup yang baru, yang tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Next. Jika setan dan gagak berkata, saya tidak layak menerima kesembuhan. Sebentar, saudaraku yang di rumah, yang lewat live streaming YouTube, Facebook, Instagram. Jika setan atau gagak berkata, kamu gak layak untuk menerima kesembuhan karena kurang imanmu, kamu belum terima begini, kamu gak layak menerima kesembuhan, kamu gak layak menerima mujizat, kamu gak layak disembuhkan. Kalau setan dan gagak berkata seperti itu, dengar, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus, dan katakan oleh bilur-bilur Yesus, saya telah disembuhkan. Kalau setan dan gagak berkata, kamu cuma tamatan SD, sekolahmu gak cukup tinggi untuk menerima berkat. Apalagi kamu sekolah juga sering gak naik kelas. Kamu gak ada potongan untuk terima berkat. Saya mau katakan buat saudara, setan akan terus mendakwah dalam hati dan pikiran. Gagak-gagak juga akan berkata itu.
lewat media sosial, lewat opini-opini yang dibangun. Bahkan mungkin lewat khotbah-khotbah yang dalam nama Yesus saya katakan kurang bermutu. Hanya untuk mengintimidasi jemaat. Saya mau katakan buat Anda, apa yang harus kamu dan aku lakukan? Pandang Yesus. Dan katakan, Yesuslah yang melayakkanku. I am blessed. Saya diberkati. Saya diberkati. Pandang dia, pandang dia. Sebab hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Amin. Amin. Siapa yang gak layak? Agung yang lama. Siapa yang gak kudus? Agung yang lama. Siapa yang gak bisa diberkati? Agung yang lama. Siapa yang gak bisa disembuhkan? Agung yang lama. Hidupku sekarang tersembunyi di dalam penebusku, kebenaranku, pembelaku. Amin. Yesus Kristus. Next, saudara. Jika setan dan gagak berkata kamu gak cukup pantas, layak untuk mendapatkan semuanya. Terus pandang Yesus dan katakan, hidupku tersembunyi di dalam Yesus. Haleluya. Hidupku tersembunyi di dalam Yesus. Katakan, hidupku tersembunyi di dalam Yesus. Kamu gak cukup pintar, katakan dialah hikmatku. Kamu gak cukup kudus, dialah kekudusanku. Jika ada orang berkata, kamu gak cukup layak, dialah yang melayakkanku. Kamu harus tinggal di Lodebar. No. Mirab Baal tinggalnya di istana. Hanya Mephiboset yang tinggal di Lodebar. Anak raja tinggal di istana untuk menerima kebaikan, kemurahan, kebajikan yang dari Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Mari saudaraku, roti dan anggur persiapkan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Semua mengangkat tangannya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kemuliaanmu Kau janjikan, aku tetap percaya. Somebody so. Ku percaya janjimu ajaib. Saya percaya firman Tuhan membenarkan saudara, memerdekakan saudara malam ini. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib. Untuk di dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Angkat roti dengan tangan kanan. Tahukah Anda, Engkau layak menerima kesehatan ilahi. Engkau layak hidup dalam kemakmuran. Sebab harganya sudah dibayar oleh darah. Saya berdoa untuk setiap orang yang sakit. Kalau setan dan gagak berkata engkau gak layak terima kesembuhan, pandang pada Yesus dan katakan oleh bilur-bilur Yesus, saya telah sembuh. Kalau ada orang berkata engkau gak layak untuk diberkati, engkau gak layak terima kemakmuran, pandang Yesus dan katakan, dialah kemakmuranku, dialah yang melayakkanku, I am blessed. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan malam ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya katakan amin dan makan dengan syukur. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara, lebih tinggi dari kepala saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya.
Dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah. Jadi peringatan akan aku, setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku. Ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih firman-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah, pulanglah dengan selamat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, berkata amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.